Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Brahim Diaz diyakini akan menjadi pengganti sepadan Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu mengalami cedera engkel saat sedang berlatih. Gelandang berpaspor Turki itu akan absen selama 7 hingga 10 hari ke depan. Dengan kata lain, ia kemungkinan besar akan melewatkan pertandingan melawan AS Roma dan juga kemungkinan besar akan melewatkan pertandingan melawan Sparta Praha. Absennya Çalhanoğlu secara nyata menumbuhkan peluang bagi Brahim Diaz. Pemain asal Spanyol itu dipastikan akan menjadi opsi pertama untuk dimainkan Pioli sebagai trequartista pada laga-laga berikutnya. Meski baru bergabung dan masih berusia muda 21 tahun, namun Brahim Diaz diyakini akan bisa menggantikan peran Çalhanoğlu dengan baik. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapten Milan Alessio Romagnoli. Menurutnya, salah satu keunggulan yang dimiliki Brahim Diaz adalah kecepatan. Çalhanoğlu adalah pemain penting yang memberi kami banyak hal dalam dua fase. Akan tetapi siapapun yang menggantikannya bakal melakukan yang terbaik. Brahim memiliki tipe yang berbeda, dia punya kecepatan, dan ia jelas akan menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam tim, ujar Romagnoli kepada Sky Sport. AC Milan sukses kandaskan perlawanan Glasgow Celtic 3-1. AC Milan sukses mencuri poin dari kunjungan ke markas Celtic pada matchday pertama grup H Liga Eropa 2020-2021. Milan membungkus kemenangan dengan skor 3-1. Milan unggul 2 gol terlebih dahulu di babak pertama, melalui sundulan Radek Krunic di menit ke-14. Milan kemudian memperbesar keunggulan di menit ke-42 melalui aksi Brahim Diaz. Celtic lantas memperkecil ketertinggalan di babak kedua melalui gol Mohamed Elyounoussi. Namun Milan kemudian menutup laga dengan skor 1-3 melalui gol Jens Peter Hauge di penghujung pertandingan. Dengan hasil ini, Milan sementara bercokol di peringkat kedua grup H dengan 3 poin. Berada satu strip di bawah Lille yang memiliki kolektivitas gol lebih baik. 6 fakta mengesankan usai Milan melibas Glasgow Celtic. Kemenangan 1-3 yang diraih Milan atas Celtic di matchday pertama penyisihan grup H Liga Eropa memunculkan sejumlah fakta menarik. Melansir catatan Opta, ada setidaknya 6 fakta mengesankan yang dibukukan Rossoneri usai pertandingan tersebut. Dan berikut ulasan selengkapnya. Fakta pertama, skuad Milan menjadi yang termuda di antara kontestan Europa League lainnya dengan rata-rata skuad berada di usia 24 tahun 34 hari. Fakta kedua, kemenangan ini dirasa cukup fantastis bagi Milan sebab mereka bisa menjaga tren positif dengan meraih 14 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Fakta ketiga, Sandro Tonali menjadi salah satu starter di laga kontra Celtic. Dia merupakan pemain Italia pertama kelahiran 2000 yang menjadi starter di Liga Eropa atau Liga Champions. Fakta keempat, Milan mulai menemukan lagi ketajamannya di dalam kotak penalti. Rossoneri selalu mencetak 2 gol atau lebih dalam 10 laga beruntun di semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak Desember 1964. Fakta kelima, pemain anyar Milan Jens Peter Hauge menjadi salah satu pencetak gol di laga itu. Dia menjadi pemain ke-10 yang mencatatkan namanya di papan skor untuk Rossoneri. Jumlah itu menjadi yang terbanyak di antara semua peserta Liga Italia. Fakta ke-6, kemenangan di laga Celtic cukup unik lantaran Milan bukan tim yang tampil dominan. Kemenangan ini menjadi yang pertama buat Romagnoli dan kawan-kawan setelah hanya melepaskan kurang dari 7 tembakan sepanjang pertandingan. Dan ini terjadi lagi sejak Januari 2019 usai melawan Napoli di Coppa Italia. Belum terkalahkan, AC Milan bukan tim normal. Kemenangan yang diraih Milan atas Celtic menjadi kemenangan ke-8 yang diraih Rossoneri secara beruntun sejak musim ini. Kemenangan ini juga terus membawa Milan melanjutkan laju menawan mereka sejak Januari. Sejauh ini Il Diavolo tercatat tak terkalahkan dalam 21 laga terakhir. Pelatih Milan Stefano Pioli kemudian mencoba menjelaskan apa yang membuat anak asuhnya tampil luar biasa. Ia menyebut tim besutannya tidak normal dengan capaian tersebut. Sangat penting bagi kami untuk menunjukkan bahwa kami bukan tim normal. Tim normal akan menunjukkan penurunan motivasi dan determinasi setelah kemenangan menegangkan di derby. Kami membuktikan tim ini menjalani satu demi satu pertandingan dan ingin terus menang. Rahasianya, kami semua bekerja pada visi yang sama. Klub, staf teknis, pemain dan kami merasa terlibat.
Kekuatan kami adalah berpikir bahwa pertandingan berikutnya selalu yang paling penting, dan kami harus maju dengan mentalitas ini, ungkap Pioli seperti dikutip dari Gol Internasional. Sandro Tonali tampil mengecewakan di laga Celtic kontra Milan. Rossoneri boleh jadi menang 3-1 pada laga perdana grup H Liga Eropa melawan Celtic. Namun tak semua pemain Milan yang tampil pada pertandingan itu sukses memberikan kesan positif. Salah satunya Sandro Tonali. Penampilan gelandang 20 tahun itu menjadi sorotan. Tonali dimainkan Pioli sejak menit awal untuk menggantikan Ismail Benacer. Namun sepanjang pertandingan itu, pemain asal Italia tersebut dianggap tidak tampil maksimal. Mengutip SofaScore, sepanjang 90 menit Tonali tidak memberikan peran signifikan. Tonali cuma mencatatkan 57 kali sentuhan bola. Dia mengirimkan 36 operan dengan persentase keberhasilan 83,7%. Namun dari jumlah itu tidak ada satupun operan kunci yang berujung pada peluang. Di luar statistik mengecewakan itu, ada catatan menarik yang dibukukan Tonali pada pertandingan itu. Tonali dinobatkan sebagai orang Italia kelahiran mulai 1 Januari 2020 pertama yang bermain sebagai starter di Liga Eropa. Celtic sudah, Milan membidik AS Roma sebagai korban berikutnya. Usai mengalahkan Celtic, Milan kini langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi AS Roma. Rossoneri bertekad menjadikan tim berjuluk Serigala Ibu Kota itu sebagai korban keganasan mereka berikutnya. Milan akan menjamu Roma di San Siro pada lanjutan Serie A Selasa 27 Oktober 2020. Meski begitu, pelatih Milan Stefano Pioli menegaskan bahwa ambisi timnya untuk mengalahkan Roma tak akan mudah terrealisasi. Saya pikir kami akan melakukannya dengan baik karena kami tidak menyia-nyiakan waktu yang kami miliki bersama dan selalu menganggap pertandingan berikutnya sebagai yang paling penting. Roma memiliki lini depan yang luar biasa, jadi ini akan menjadi ujian besar bagi kami. Kedua tim memainkan sepak bola yang positif dengan mencetak gol lebih banyak dari lawan mereka dan mengambil inisiatif. Kami ingin melanjutkan performa positif kami dan di atas semua itu perjalanan yang telah membuat kami terus berkembang sejak Januari, kata Pioli kepada Football Italia.